Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Mari kita sembah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. darah Yesus, darah Yesus sucikan, Kasih Yesus, darah Yesus mengampuni, terima kasih. darah Yesus menyembuhkan, terjadi mujizat, Haleluya. memulihkan setiap Terima hal kasih yang Yesus. haleluya. Terima kasih. Kami bawa hati kami ya Tuhan, Terima kasih Yesus. karena Engkau mengerti isi hati kami. Bahkan pikiran-pikiran kami yang tersembunyi pun Engkau tahu ya Tuhan. Kalau kami melawan Engkau dan tidak percaya, ampuni kami ya Tuhan. Sebab kami sadar bahwa kami senantiasa bergumur dengan dosa, dengan kedagingan kami ya Tuhan, dengan ego kami ya Tuhan. Bukankah Engkau yang berkata, apabila kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil ya Tuhan. Engkau akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Mana ada Tuhan yang sebaik itu, yang bisa melupakan pelanggaran kami, cacat celah yang kami pernah buat ya Tuhan. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Bahkan Engkau datang pagi hari ini untuk memulihkan setiap kami. Engkau mau membaharui hati kami. Engkau mau mengangkat hidup kami. Engkau mau mengembalikan, restore our life. Jesus, Yesus, kami mau sembah-Mu. Haleluya.
kami baru, hidup kami baru, roh yang menyala-nyala buat Tuhan. Terima kasih, Kau tetap baik, Kau tetap baik. Haleluya. Terima kasih, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Urapi kami untuk mengerti isi hati-Mu. Setiap perkataan firman-Mu boleh kami taruh dalam hati kami untuk percaya. Saat kami percaya ya Tuhan, maka semua akan menjadi baru. Seperti ternyata kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Saatnya kami akan mendengar Tuhan berkata, sungguh baik perbuatan-Mu, hamba-Ku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan, hamba-Mu percayakan ke dalam tangan-Mu semua kehidupan umat-Mu. Karena mereka biji mata-Mu, milik-Mu ya Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan kemurahan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Semuanya baik-baik. Saya sapa semuanya. Good morning everyone. Haleluya. Semangat ya. Dan kalau saya bertemu Pak Sugi tadi di restroom habis ibadah, saya berangkat lagi katanya. Ya, lumayan jauh ya perjalanan bersama dengan istri. Ternyata mereka pacaran. Jalan ke Orlando, bertugas saudara, bekerja. Tapi hal yang menarik hati saya adalah beliau adalah senior kita, tapi mereka punya hati datang kepada Tuhan. Kalau yang segini-gini ini punya antusias cari Tuhan, apalagi yang muda-muda ini saudara. Amin. Amin. Saudara sukacita cari Tuhan? Saudara sukacita untuk mendengar suara Tuhan? Amin. Saudara mungkin ada di antara kita yang berkata gini, Pak saya lagi ngalami pergumulan. Masalah datang bertubi-tubi dan saya tidak mengerti kenapa saya harus menghadapi hal-hal yang sepertinya sudah baik, lancar, mulus. Tetapi kok tiba-tiba apa yang saya lihat hasilnya itu bertolak belakang dengan apa yang saya doakan. Ketika saya ingat ada seorang hamba Tuhan, Pak Jeffrey Chandra yang menyanyikan lagu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dan dia perbuat, tak ada maksud jahat. Lalu di syair berikut dituliskan, maka saya mau melakukan semuanya itu denganmu Tuhan. Dan di penutup daripada syair ini mengatakan bahwa aku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum aku coba apa yang aku bisa. Di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan pasti dimampukan, bisa. Haleluya, mampu. Segala sesuatu diizinkan Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita, tujuannya baik saudara. Tapi saya berdoa pagi hari ini Tuhan memberikan kita kepekaan.
Karena firman Tuhan berkata, bukan semua orang yang punya mata, maaf ya, kita punya mata, itu bisa melihat hal yang rohani. Bukan semua orang yang punya telinga, coba pegang telinga Anda, itu bisa mendengar. Kadang punya telinga 2, budek saudara, gak bisa dengar. Padahal udah jelas firman Tuhan berbicara. Jelas. Ada nasihat yang indah, yang manis, yang boleh datang ke kehidupan kita bertubi-tubi. Tapi kok rasanya hati ini mau melawan. Kita berdoa pagi hari ini, Tuhan singkapkan dan lembutkan hati kita. Amin. Buat hatimu, hatiku jadi tanah yang baik dan subur. Saudara, Anda tentu sangat mengerti tentang tanah. Kalau tanah ditanamin harus tanahnya gembur. Artinya tidak keras. Suku saya berkata jangan keraskan hatimu. Ya, haleluya. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk bertekun. Bertekun. Saya coba periksa dalam firman Tuhan bahwa dicatat di Alkitab, kalaupun Anda search dengan kata bertekunlah, maka akan tampil 3 hal di mana area kita harus bertekun. Memang banyak hal yang harus kita tekuni, banyak. Tapi Tuhan berbicara pagi ini, ada 3 hal yang menjadi kunci dan pokok. Kita harus bertekun di dalamnya, supaya apabila dalam perjalanan hidup kita, our journey, perjalanan ini tentu tidak selalu rata jalannya kan, tidak selalu mudah dan gampang, tapi kadang ada batu kerikil yang membuat kita hampir tersandung. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk bisa dalam 3 area ini kita bertekun. Dan kalau kita bertekun, kita melakukan, kita tidak pernah akan jadi lemah. Tapi seperti kata firman Tuhan, orang-orang yang percaya dan mengikut Tuhan, mereka akan terus berjalan semakin kuat, semakin hari, semakin kuat, semakin kokoh. Dari satu kemuliaan Tuhan bawa kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Dari satu iman Tuhan akan bawa iman yang lebih besar, saudara. Nah, kita akan terus growing up. Kita akan terus bertumbuh, saudara. Saya pernah katakan bahwa setiap ujian yang datang, setiap kali ada sebuah cambukan yang terjadi, kita mesti dalam beberapa area kita untuk mengecek. Pertama kita cek hidup kita, apakah kita ada di nanti 3 poin ini, saudara. Nah, ujian dari Tuhan tidak bermaksud mengatakan bahwa kita selalu dalam dosa, tidak. Tapi Paulus juga ngalami kapal karam. Paulus loh saudara, ya, yang sapu tangannya itu kalau ditaruh di orang sakit sembuh. Tapi dia ngalami kapal karam waktu perjalanan mau ke Roma, saudara. Jadi segala sesuatu, kalaupun terjadi, Paulus selalu memuji Tuhan. Dia selalu mengucap syukur, termasuk kalau dia masuk penjara, dia juga bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Karena dalam bersyukur memuji Tuhan ada kuasa yang besar. Selalu Tuhan bekerja dengan cara yang tidak biasa. Nah, kalau Anda alami dalam hidupmu cara-caranya yang kayaknya enggak wajar ini, itu udah waktunya Tuhan mau turun tangan. Membela. Kok enggak amin lagi? Haleluya. Yang pertama bertekunlah, amin. Amin. Cara Tuhan itu bekerja ajaib, saudara. Mungkin saudara berdoa, Tuhan aku berjalan 3 mile, semoga aku ketemu angpau di jalan. Enggak ada, saudara. Kalau enggak nanti semua orang jalan-jalan terus. Yang pertama, bertekunlah mengasihi Tuhan. Pertama, bertekunlah mengasihi Tuhan. Nah saudara,
mengasihi Tuhan diperingatkan Tuhan kepada Yosua, ya, disampaikan kepada Yosua, dan kita tahu Yosua adalah pengganti daripada Musa. Musa adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang sahabat. Luar biasa ya, muka dengan muka. Namun pada saat di mana Yosua mengemban tugas dan dia sudah tua dan hampir saatnya dia untuk retire. Lalu dia memperingatkan bangsa Israel dengan perkataan ini. Mari kita bisa sama-sama untuk bisa membaca. 2, 3. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Singkat ini ayat firman. Yosua, nah ini sekali lagi saya temukan saudara, banyak hal kita harus bertekun. Tapi kunci daripada awal step kita yaitu ketekatan, kemapaman hati kita untuk bisa terus meraih segala ketekunan itu lewat pintu yang ini. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Dan demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Perjalanan di hidup ini tidak mudah. Sejak kita dilahirkan ke dunia, kita sudah menangis. Dan banyak di antara saya percaya kita sedang menangis walaupun dalam hati. Bahkan ada yang katakan, Pak, air mata saya sudah tidak ada, kering. Dia ingat lagu Dian Piscesa. Udah kering. Dan sampai waktunya manusia harus meninggalkan dunia ini. Bukankah juga diiringi dengan tangisan air mata? Anda kira Tuhan bukan Bapa yang baik, yang mengerti setiap tetesan air mata. Karena itu Tuhan berpesan kepada kita bahwa Dia katakan demi nyawamu. Nyawanya siapa? Nyawa kita. Yang paling berharga itu apa sih? Ya, coba tepuk kiri kanan Anda. Masih hidup belum? Masih hidup enggak gitu loh? Masih hidup enggak? Ya, masih hidup. Kalau masih hidup itu jami. Haleluya. Kalau kita hidup itu seringkali kita lupa, kita pikir kita sudah apa? Sudah pes. Belum, saudara, masih hidup. Kalau masih hidup berarti punya harapan, apalagi punya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, saya temukan di dalam perikop pesan daripada Yosua kepada bangsa Israel, itu intinya ada 2, yaitu tentang berpaut, cling tightly, melekat. Nah, mengasihi Tuhan bukan hanya dengan ucapan mulut bibir saja. Bukan omdo. Tahu omdo? 1, 2, 3. Omdo. No omdo. Jangan omong doang. Saudara kalau jual omongan, itu jual koyok saudara. Mudah, gampang. Tapi kalau praktekkan, itu harus bertekun. Harus lakukan. Setiap kita, kalau ujian datang, akan terbukti apakah kita memang demi nyawa kita mengasihi Tuhan. Nyawa itu paling berakhir kalau kita sudah waktunya, sudah selesai. Tapi sebelum selesai, saudara, Tuhan tuh memberikan gini, kehidupan yang berlimpah-limpah untuk dipakai mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. So jangan kira loh kita dapat kerjaan bagus,
itu nanti buat kita bisa tabung lebih banyak. Tahu enggak, kalau berperang, itu cuma ada 2 kemungkinan. Perang, ya, orang Israel perang, ada 2 kemungkinan. Kalau orang perang, army diutus, dikirim untuk jaga, untuk bela negara. Kalau perang ada 2 kemungkinan, hidup atau mati. Mengasihi Tuhan itu ada 2 pilihan. Kita hidup rohaninya atau mati rohaninya. Kita hidup di hadapan Tuhan atau kita mati rasa. Kita hidup membuka telinga kita atau kita menutup telinga kita. Kita hidup membuka hati kita atau kita keraskan hati kita. Nah, ini menentukan. Dan Tuhan katakan itu demi kebahagiaan kita, demi nyawamu. Nah, kalau kita ada sampai hari ini, karena kebaikan Tuhan, melekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan harta, benda, tetapi dengan hidup kita juga yang sepenuhnya. Saudara, kalau dengan Tuhan jangan pelit-pelit waktumu, jangan pelit-pelit, ya. Apalagi udah jadi pelayan Tuhan, jangan pelit dah. Jam 10 ya, saya melayani itu 10.30 muncul dia. Jangan pelit saudara. Kamu kerja aja kamu takut terlambat kok. Betul kan? Dipotong gaji lu. Tahu rasa. 1 kali dipotong, peringatan. Terlambat terus, dipecat. Maka sampai hari ini gak ada dipecat karena gak pernah terlambat pergi kerja. Tapi Tuhan gak pernah pecat kita kok. Makanya kita sering boleh bertobat. Saudara, ini 3 hal, ini gampang saudara. Tapi ini merupakan hal yang sering kita abaikan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi itu lewat apa? Pertama sekali, bahwa hati kita diberikan kepada Tuhan. Diberikan kepada Tuhan, terbuka untuk Tuhan. Kalau tanpa kita membuka hati kita, saudara, kita gak bisa ngalahin namanya ngantuk. Saya gak pernah lihat orang pacaran, dia datang, udah kangen ya gak ketemu, terus datang, dia gini tidur. Gak ada tuh. Ya kan? Gak ada. Dia tunggu siang dan malam, kapan waktunya aku bisa bertemu dia. Bersama dengan Tuhan, kita perlu klik hati kita dengan hati Tuhan. Karena kita perlu Tuhan di setiap jalan kita. Di setiap musim hidup kita. Di waktu kita tidak mampu, Tuhan mampu tolong kita. Di waktu kita pikir, itu end up semuanya. Ketika hati kita terbuka, sorga mendengarkan doa kita. Haleluya. Berapa kali saudara kita telah diloloskan dari Tuhan. Masakan Tuhan tetap diam pada waktu ini? Gusti ora sare. Jangan bilang saya salah lagi. Tuhan tidak pernah tidur. Kalau Tuhan lihat kamu mengasihi dia. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Apa yang terjadi kalau seorang anak kecil yang ikut orang tua papa mamanya tiba-tiba di mall yang begitu rame hilang? Ayo, suatu hari ada seorang papa, dia bawa anaknya John, karena kan nggak ada John di sini kan, saya umpamakan bahwa John jalan-jalan di mall yang ramai. Anaknya masih umur 3 tahun, jalan-jalan.
Tiba-tiba sekejap mata saja, karena mereka turun ke basement, mereka ke supermarket, tiba-tiba, waduh nggak kelihatan John. Mana John? Kiri kanan dilihat, nggak ada John. John, mana John? Tidak ada. Panik nggak? Panik orang tua. Lalu dia mulai cari, lihat John nggak? Anak saya hilang, dia kasih tahu kepada semua orang bahwa anaknya hilang, nggak ketemu. Lalu dia mulai berpikir, gimana caranya saya secepat itu harus menemukan John anak saya. Dia lari ke atas, dia lari ke counter depan. Dia bilang, boleh kamu umumin nggak anak saya hilang? Oh sebentar Pak, kenapa Pak? Apa yang terjadi? Mereka lagi belum mengerti. Dia sedang bergumul anaknya hilang. Lalu dia Pak, begini aja, mic-nya kasih sama saya mau umumin di mall ini. Hello, everyone stop shopping. I want to tell you my son missing. His name is John. Benar gak? Dia akan mengabaikan semua orang yang melihat, yang tidak mengerti tentang dia, tapi dia akan lari yang paling ke depan untuk berlari mendapatkan anaknya. Karena dia berkata gini, he's my only son. Aku tidak peduli kalau aku dipermalukan. Yang penting aku ketemu. Tahukah saudara, Tuhan rindu bertemu dengan Anda. Tuhan akan menyampaikan apapun juga untuk datang kepada Anda semua dan berkata, my son, my daughter, I miss you so much. Kembalilah, bawa hati kita kepada Tuhan untuk peka mengasihi Dia demi kesejahteraan hidupmu. Sejak ikut Tuhan, maka hidup kita langkah demi langkah pasti diubahkan Tuhan. Pasti lebih baik. Kuncinya hati ini melekat dengan Tuhan. Katakan hati melekat dengan Tuhan. Amin. Ini yang pertama saudara. Mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Karena Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau kita klik hati kita dengan Tuhan, wah, sesuatu pasti sudah akan terjadi yang the best in your life. Yang kedua, saudara. Bertekunlah dalam doa. Sering kan kita pikir kita sudah berdoa. Nah, yang lebih dalam lagi, doa adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Sebuah komunikasi. Doa juga dikatakan adalah nafas hidup. Kita tahu bahwa kalau kita menahan nafas atau kita tunda bernafas, maka kita tidak akan memiliki oksigen dan kita akan kehilangan kehidupan. Tapi bukankah Anda dan saya sampai hari ini masih sungguh-sungguh berdoa? Karena Alkitab tidak mengajar tentang doa agama atau merapal-rapal doa mantra. Tapi Tuhan mau supaya kita membuka tingkap sorga sehingga kehendak Tuhan, kemauan Tuhan terjadi atas hidup kita. Doa ini berbicara penyembahan kita kepada Tuhan. At any time, anywhere, any condition. Orang pikir, kalau aku sudah doa makan, itu sudah makan, sudah doa. Kalau puasa, ya nggak doa, karena nggak makan. Ada yang sekarang ini trendinya kan apa? IF ya. Intermittent fasting. Jadi 1 hari
Satu hari itu dia nggak doa tuh, karena nggak makan dia. Nggak ada di sini sih. Nah, waktu dia makan, dalam nama Yesus, makan sudah lapar. Itu laporan, Pak. Tuhan tidak perlu kita lapor-lapor. Tapi Tuhan ingin berbincang dengan kita. Di dalam penyembahan, itu ada hadirat Tuhan yang melawat hidup kita. Saudara, hadirat Tuhan itu berbicara sebuah bobot, kapot. Ketika ruang suci, ruang maha suci dipenuhi oleh hadirat Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri bertahan. Artinya apa? Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh orang yang berdoa, kita tidak akan tahan akan kehadiran Tuhan. Artinya setiap kekerasan hati kita mesti luluh dalam nama Yesus. Setiap apa yang kita pertahankan harus dilepaskan karena Tuhan sedang melawat hidup kita. Seringkali kita doa asal-asalan. Baca Alkitab mau berdoa asal-asalan. Saat sekarang ini. Yang kedua dikatakan dalam Roma 12 ayat 12. Baca bersama saya 2-3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam penyembahan. Saudara, saya akan bisa identify kalau orang ini hidupnya adalah orang yang suka nyembah Tuhan. Saya bisa tahu. Karena begini saudara, kalau anak saya semakin dekat saya, dia akan semakin mirip saya. Bukan hanya wajahnya mirip loh. Itu kan gampang tinggal cetak anak mirip. Betul ya? Tapi untuk karakternya, untuk cara bicaranya, untuk sebuah warisan legacy, dia harus dekat dengan saya. Yang mengerti katakan amin. Baby aja gak bisa ngomong apa-apa. Dia tahu siapa mamanya, siapa papanya. Dari mana saudara? Hah? Dari mana? Dari baunya. Ternyata papa mama itu bau. Maksudnya ada bau yang khusus. Yang orang lain gak bisa ngerti. Bayi itu ngerti. Siapa di antara kita tidak senang seorang bayi, lalu kita suka membaui bayi? Betul gak? Waduh. Beda loh. Kalau lu yang gede-gede gini baunya minta ampun saudara. Kenapa ya saudara? Tuhan itu, katakan kita itu anak-anak yang dikasihinya. Sehingga dia tidak sayangkan putranya, Yesus Kristus. Dia korbankan untuk dapatkan kita lagi. Dan dia rindu ketika kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga membaui kehadiran kita. Karena dia tahu anaknya itu yang mana. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa sujud menyembahmu. Waktu kita berdoa,
waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita akan banyak dealing dengan hidup kita sendiri. Seperti ada sebuah movie yang terpampang. Bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan akan berbicara kepadamu. Maka di momen-momen seperti ini adalah Tuhan lebih suka untuk berkomunikasi dengan kita. Sehingga hidup kita mulai diubahkan. Dan kita tahu, aku ada sampai hari ini karena Tuhan ada dalam hidupku. Amin. Maka lagu tadi katakan, aku ada hari ini semua karena Engkau baik. Itu lagu tadi. Amin. Engkau sudah ngalami kebaikan Tuhan gak? Sudah berdoa enggak? Sudah nyembah? Saudara, doa penyembahan ada waktu khusus, yes. Tapi saudara, kalau Anda lebih banyak waktu di luar saudara, maka yang menyembah itu roh kita, hati kita. Ya, seperti lagu ini katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Anda ketemu siapa saja, Anda sedang menangis. Di situ Tuhan bilang apa? Tuhan penuhi hatimu. Engkau menangis bukan karena jadi korban, tapi engkau menangis karena engkau sedang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Amin. Engkau tahu bahwa engkau sedang ada dalam hadirat Tuhan. Engkau sedang dipenuhi oleh kasih Kristus. Sehingga tidak ada satupun keadaan yang bisa menggeser kasihmu kepada Dia. Engkau akan selalu dalam suasana falling in love. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Tandanya orang yang mengasihi Tuhan, saudara, dia semakin mirip. Dia makin serupa dengan Kristus. Di mana dia disakiti, dia ingat akan mamanya. Yohanes, lihat, itu ibumu. Yohanes, lihat,
ibumu. Dan dia kamu ibumu. Lihat itu anakmu. Saudara, Tuhan punya kualitas kasih yang maha. Tetapi orang-orang yang mengikut dia harus juga memiliki identitas yang sama. Penuh dengan kemurahan. Penuh dengan pengampunan. Penuh dengan kasih. Walaupun harus berkorban diri. Tidak menuntut walaupun kita punya hak. Punya kuasa tapi kita tidak pakai hak kita. Disitulah Tuhan mulai dipermuliakan. Dan dia katakan apabila anak manusia ditinggikan maka dia akan menarik banyak jiwa kepada dia. Tuhan mau pakai hidup kita lewat penyembahan, doa yang kita naikkan. Haleluya. Saudara, kenapa ya kita harus nyembah Tuhan? Karena kita dicipta punya DNA-nya dari Tuhan. Tetap harus bisa melekat dengan dia. Saudara, waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Bapa di sorga. Manusia diciptakan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, ketika Tuhan membentuk segala sesuatu yang di dunia ini, maka kata aslinya dipakai bara. Kata bara, tidak ada spesifikasinya. Tapi ketika Tuhan Allah Bapa menciptakan dan dia membentuk Adam dari debu tanah, maka yang dikatakan membentuk itu dia pakai kata yatsar. Yatsar itu artinya membentuk Adam dengan disiplin dan visi. Namun ketika Adam tertidur lalu tulang rusuk daripada Adam diambil, lalu dikatakan Tuhan membangun Hawa. Itu pakai kata bana. Bana itu artinya membentuk dengan bersih dan kelembutan. Jadi wanita dibentuk dari kata arti bersih, kelembutan. Makanya jangan coba-coba bentuk istrimu dengan bentakan. Dengan kata-kata kasar. Karena dia yang masak buat Anda. Hati-hati. Dia yang buat kopi buat Anda. Jangan terjadi eksiden berikut kopi Vietnam. Dia yang menyediakan teh. Tapi saudara mau lihat keluargamu berhasil. Bangun di dalam cara Tuhan. Dengan kelembutan. Dengan kesucian. Daripada tangan, perkataan, pikiran suami. Katakan. Demikian juga suami. Itu dibangun, dibentuk. Dan dikatakan yatsar. Dengan visi. Dengan disiplin. Maka jadi pria jangan gini, adau. Jadi pria harus tegas, harus disiplin, punya visi. Maka ini akan ada apa? Sebuah harmoni di dalam rumah tangga. Maka Tuhan katakan, aku memberkati keluargamu. Aku memberkati pernikahanmu. Aku memberkati anak-anakmu. Karena dari sumber yang satu ini akan mengalir kehidupan dan kehidupan daripada Allah sendiri. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena dia dahsyat. Dia luar biasa. Bertekunlah. Sembahlah dia. Kamu semakin mirip dengan Bapamu di sorga. Yang ketiga saudara. Bertekunlah. Dalam membaca kitab suci. Kita baca bersama 2, 3. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, apa yang kamu sedang bangun?
Apa yang sedang kita bangun? Ada keluarga baru, keluarga setengah baru, keluarga lama, keluarga sudah lama sekali. Saya sudah nek, Pak. Pokoknya sudah kayak gitu, mau dia opoh, mau diapain gitu. Ya, ngomong dikit-dikit emosi. Emang udah gitu orangnya, nggak bisa lagi dirubah, saudara. Dengar baik, saya ada di depan sini sebagai hamba Tuhan. Saya menghancurkan Anda, beri dirimu diperdamaikan dengan Tuhan oleh firman-Nya. Percaya bahwa firman yang paling berdaulat, berkuasa untuk mengubahkan. Kalau kita mau. Kalau kita nggak mau, saudara. Saudara tahu, orang yang tidak mau dibaharui dan taat dan tunduk kepada firman, seperti ini loh. Saya kasih perumpamaan, dengar baik saudara. Matahari itu ada nggak? Tapi kadang nggak kelihatan ya. Tapi lu jangan bilang sama saya, hari ini pagi matahari lagi tamasya, tidak ada. Pergi dia hilang. Itu cuma ketutup apa? Nah, tapi saudara, sebuah ruangan, kalau Anda tutup dengan tirai yang begitu tebal. Hordin, betul ya hordin ya. Apalagi itu, tutup semua. Pokoknya buat cahaya jangan masuk. Bisa nggak? Bisa ya, sampai itu gelap. Kalau orang Jawa paling enak, gelap itu kurang, gelap. Ya, berat itu kurang tuh, berat. Ya, itu pokoknya kalau udah pas Kak Fran, tolong dikasih hadiah ya. Gini saudara, ini matahari nggak bisa masuk. Padahal di luar tuh matahari terang sekali loh. Itu menandakan apa? Jikalau kita tutup hidup kita tutup hati kita. Jangan bilang Tuhan itu tidak ada. Haleluya, tergantung kita mengizinkan sinar terang daripada firman itu menerangi kita enggak. Kalau saudara, engkau jarang untuk membersihkan rumah Anda, pasti saudara di sudut-sudut tertentu ada laba-laba sarangnya. Ada debu yang tidak tersentuh dan tidak bisa dideteksi oleh mata secara lihat gini. Tapi tahukah Anda ketika ada cahaya yang begitu terang, yang kau nyalain, yang LED yang terang banget, coba aja sempron, karena saudara mengambil foto yang cakep, saudara kelihatan tuh kotornya di mana. Jangan ada seorang pun yang lihat diri sudah sempurna, sudah tidak bisa dinasehati, sudah keras kepala, sudah anggap membenarkan diri. Orang benar sama membenarkan diri beda loh. Di sini tidak ada yang membenarkan diri, karena Tuhan, Dia yang paling benar. Kita mau belajar untuk selalu hidup benar di hadapannya. Amin. Nah, haleluya. Nah, Paulus katakan gini, kalau aku datang, bertekunlah membaca kitab suci. Kalau enggak bertumbuh iman, pasti orang ini kuncinya, tidak baca Alkitab. Perjanjian baru ada berapa buku? Ayo, yang tahu langsung tunjuk tangan dapat hadiah. Banyak yang ragu gak berani jawab karena takut salah. Gak pernah tahu sih isinya berapa sih. Perjanjian baru 29 buku termasuk Koping Ho. Wih gawat. Jadi ketika firman disampaikan dia tuh bingung. Ini dari mana? Nah sukanya itu cuma dengar YouTube. Sukanya itu cuma style. Di style ini channel mana? Ini kesukaan, pengkhotbah kesukaanku. Wih pengkhotbah, ini the best ini gereja, ini baru gereja. Ini gereja baru. Selalu kita muter-muter kayak gini. Saudara, Tuhan mau membentuk kita. Baca kitab suci, Alkitab. Amin. Orang percaya gini ya, minimal 1 kali baca semua. Dari kitab
Kitab pertama apa? Kitab terakhir Wahyu. Bu Wahyu saya kenal Pak, kitab Wahyu belum saya baca. Bertobat saudara. Jadi baca ya, mulai saat ini ketika dengar firman Tuhan. Jangan omdo. Baca, lakukan. Berbahagialah orang yang membaca. Orang yang melakukan firman Tuhan. Kata kitab Wahyu. Mereka akan makan daripada sumber-sumber buah kehidupan. Hari ini saudara. 3 tadi, masih ingat? Apa? Mengasihi Tuhan. Kalau kamu gak mengasihi Tuhan, pasti kamu gak bisa ngasihi keluargamu, istrimu, suamimu, gak bisa. Temanmu gak bisa. Makanya orang-orang yang suka benci, itu udah pastilah tidak pernah belajar mengasihi Tuhan. Karena gak tahu syukur bahwa Tuhan sudah mati buat dia. Ini korban pendiaman kudus. Yang kedua saudara apa? Jangan berhenti berdoa menyembah Tuhan. Dimanapun ada. Yang ketiga saudara, firman Tuhan adalah kehidupan. Di mana dia bisa diandalkan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu, firmanmu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Orang yang percaya siap lakukan firman. Ku percaya. Percayalah kepada firman Tuhan, kita gak rugi. Kita mau datang untuk terima perjamuan kudus. Fokus yang terakhir, saya katakan fokus. Segala sesuatu harus diukur daripada firman Tuhan. Mau hidupmu, mau keputusanmu, mau sikapmu, mau perkataanmu, mau cara pandang, perspektif, your life, kamu harus lihat loh firman itu bilang apa. Fokus kepada Tuhan dan kasih-Nya yang memuatkan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih buat pesan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk terus boleh mengasihi-Mu. Boleh menyembah dalam roh. Terus berdoa dengan terbuka hati. Hidup kami untuk Engkau selidiki. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Untuk jadi pelaku firman-Mu. Ketika kami melakukan firman-Mu. Maka ada sukacita dari surga yang mengalir. Maka kami tahu hidup kami disertai oleh Bapa yang di surga. Bapa yang memulihkan, Bapa yang membela, Bapa yang menguatkan, Bapa yang mengangkat hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kau tidak pernah ya Tuhan lupakan anak-Mu. Terima kasih.
Terima kasih. Sungguh besar setia. Saya bisa minta hamba Tuhan yang melayani. Nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.